Oke, mungkin kita bisa mulai ya, Ci ya. Ya, gua Ya, rasa mungkin dari tadi tuh banyak. hari Banyak yang nanya, ini what's happening today? hari ini pasti yang berduka cita sebenarnya kelompok PP. Iya, bener. Sebenarnya if you see the market today kan, yang piket nggak Iya, apa-apa, ya nggak? Bang iya. nggak apa-apa, karena I think asing masih masuk ya. Coba gue tuh belum lihat net buy net sell-nya asing nih. Hari Coba lu lihat ini, hari ini asingnya masih masuk nggak sih? hari ini marketnya mana sih, ini kok lemot banget sih. Foreign mover. Masih nih harusnya nih. Tuh nih. Volume tadi over market cap mana sih? Foreign buy. Oh, ini dia nih. Foreign buy-nya hari ini regular market 151 bio. Beli kan? Iya, beli 3 all market ya termasuk nego itu 300 bio net foreign buy. Foreign buy-nya masih beli, Ci. Makanya sesuai yang gue ngomong di Mirai kan, asing itu masuk, yang kiasu jualan ya kita. Iya. Yang lokal either redemption atau kena margin call. Gue rasa kayaknya dari dulu juga deh. Aku nggak tahu tentang margin call, lu mesti cek di tempat lu tuh, lu kan sekuritas, gue kan udah nggak sekuritas lagi. Coba cek margin call banyak nggak? Kayaknya barang yang turun banyak ini kan grupnya, kebetulan grupnya Pak PP itu barangnya sih nggak masuk margin. Kecuali ada yang pakai T+ ya, kalau T+ bisa sih, tapi barang margin sih kayaknya nggak banyak yang kena deh. Soal blue chipnya oke aja sih, blue chip sih. Makanya yang sebenarnya yang hari ini tuh Pak PP itu gue rasa pagi-pagi tadi ada yang ngomong brand mungkin nggak masuk MSCI ya kan, sama TPIA nggak masuk MSCI. Ya so what gitu kan, MSCI Februari memang kalau masuk hoki, kalau dari awal kan kita expect-nya Mei, biasa kan soalnya setahun ya. Iya. Kalau dikasih Februari itu namanya Kamsya. Tapi dari awal kan kita expect Mei, cuman kemarin hitung-hitung kalau yang free float yang Jupiter sama Tiger itu dianggap free float, Februari bisa masuk. Tapi kalau yang Jupiter sama Tiger nggak dianggap free float, ya pasti Mei, gitu aja. Iya, perlu waktu lagi. Jadi mungkin itu yang bikin marketnya turun. Tapi aku rasa biar gimana pun dia nggak bisa keluar lah gede begini. Ya maksudnya siapapun yang ada di dalam. Kalau gue cuma mikirnya gini, itu sejak IPO, Pak Prayogo tuh nggak terima duit sama sekali. Karena fund nggak dibagi, yang dibagi cuma retail kan. Terus semua kan yang fake allotment dimakan sendiri itu. Dimakan dia dan friends and family lah ya. Jadi kalau dia belum terima duit dia malah masuk waktu IPO ke company. Dia masuk bocor. Udah udah kerja kayak aman aja lah, kulit aman lah. Aman juga sama nggak terima duit dari kita duitnya dikit yang dari kita. Masa bocor pasti harus terima lah at one time. Kalau terima ya cuma ada 2, dia nggak mungkin guyur ke retail, nggak mungkin, karena retail tuh kecil, nggak bisa tahan, nggak mungkin. Dan fund kan nggak ada yang punya, fund ketinggalan semua di brand, nggak beli aja susah, ya kan. Jadi ya paling satu cara dia mau cuma MSCI ya, tinggal sekarang Februari atau Mei gitu aja. Nah, terus kan tadi ada yang nanya nih, berarti jual retail kamu lihat yang jual brand hari ini MG tuh nggak ada fund dan pasti nggak ada owner. Iya, itu paling gede net sales-nya. Paling gede net sales-nya kalau lihat. Iya, ini ada yang tanya market breadth-nya sejak November tentang a few stock. Memang waktu November yang naik kan PP and the gang. Actually Desember sejak Fed pivot, bukan pivot ya, Fed ngomong dovish, itu yang big cap yang beneran yang mulai naik karena asing mulai masuk ya kan. Begitu Fed dovish, BCA, BRI, Mandiri yang real, yang blue chip beneran itu beneran naik gitu loh. Sampai detik ini juga masih naik sampai hari ini. Itu yang beneran inflow dari foreign itu yang matters gitu. Kalau yang aman brand itu ya naik ya, kita bersyukur aja. Waktu itu juga kalian suka semua, bilang thank you papa. Kalau nggak ada dia tuh market sepi banget loh. Dari market tuh masih balance, masih ada yang big cap, masih ada yang saham-saham gaib gini kan. Saham-sahamnya happy, tapi asal jangan lupa jaga stop loss. Makanya kalau ini ada yang mau tanya spill friend apa yang mau di spill ya pokoknya urusannya cuma merger doang. Kalau nggak jadi merger wassalam, kalau merger ada harapan gitu aja kan. Cuma mergernya aku dikasih taunya harga friendnya murah,
Jadi kalau mau main merger mesti beli Excel. Dan ini kayak gue Excel. ngomong deh kita punya Outlook. Gue kasih hitungan waktu itu yang kita Outlook offline. Outlook pernah, terus yang di live juga kita udah pernah, karena memang banyak banget mungkin yang nanya kan tentang friend. Tapi ya nggak apa-apa, kita mungkin banyak yang nggak ngikutin lagi, banyak yang orang baru. Kali ini ada nanya, Cik, apa aku nggak cut loss yo? Brandku sama itu kan di bawah. Harga brand kan udah dari dulu, before Gojek. Dari bawah. Sebelum Gojek siswa ini yang pertama nih, suka kasih berkurang, iya, profitnya berkurang, iya. Dari berapa? 8.000 ke sekarang sakit juga sih, tinggal separuh. Tinggal 54, ya ampun. Iya, makasih, masih separuh. Tinggal separuh sakit juga. Kalau dibilang nggak sakit, gue bohong. Itu sakit pasti. Tapi cut loss ya enggak, gitu kan? Iya, masih bertahan lah. Soalnya kalau enggak kan gimana exitnya tadi seperti kita bilang kan. Gak mungkin. Dia ada yang nanya nih, Ci. Pani gimana, Ci? Pani ya sama lah. Owner nggak jualan, yang jualan tuh Pani tuh ada retail yang punya, yang pegang lama tuh, yang kapan-kapan tuh ngepush punya Pani banyak ya. Mungkin kalau kayak tadi Pani kali, kalau aku lihat yang aku lihat sih nggak ada, maksudnya bukannya matters kan kalau owner gitu kan, enggak. Kalau jadi Cece mungkin ada fun kemarin yang coba-coba mungkin balik badan, panik gitu kan, itu juga sama, si Pani itu mungkin harus keluarnya juga sama, harus lewat MSCI. Kalau nggak bisa keluar. Kalau mau keluar ya. Tapi Pani itu harus keluar loh. Pani mungkin masuk pindah sektor nggak, Ci? Ke harus pindah sektor. Sekarang harus pindah lah. Pindah sektor, dia kan jadi the biggest tuh. Itu udah pasti masuk MSCI karena leader daripada. Iya, makanya masih ada apa, tapi kan belum pindah sektor ya, tunggulah ya. MIDI emang gue pernah ngomong suruh beli MIDI. Udah lama. Gue nggak ngerti kalau MIDI. Waktu nopek kali. Ya nggak sih? MIDI udah nggak. Udah tahun lalu punya Outlook 2000. udah 2023. Udah beggar udah lupakan. Kalau mau dibeli lagi nggak tahu ya. Maksudnya gue belum liatin MIDI lagi jujur aja. Sama. Terus aku kasih tahu kemarin waktu dibanting gila-gila ownernya ngumpulin. Tapi I nggak suruh orang beli ya. I belum liatin soalnya. Disclaimer ya. Disclaimer. Jangan lupa disclaimer on, nggak ada yang rekomendasi beli dan jual. Kayak keluar deh waktu itu owner beli kan, keluar di insider kan, di insider MIDI kayak keluar deh. Oh iya, ada kelihatan ada seller. IPTV nggak even dimension, kenapa ada IPTV di sini? Iya. Ada yang nanya ini Goto menarik sih aku bilang. Sama flow asing masuk, Goto kecipratan gitu aja. Apalagi kalau misalkan suku bunga tech stock di US-nya rebound, Indonesia leadernya tech stocknya ya Goto toh. Ya pasti dapat lagi. Dapat kecipratan flow. Apalagi kemarin kalau yang ada yang lihat di YouTube-nya Mirai kan aku bilang, pokoknya tech stock yang kalau asing flow masuk yang masih bisa mungkin ada harapan naik itu ya mungkin Goto itu kan di MSCI juga dan weightingnya lumayan gede, plus mungkin dapat tambahan flow dari orang-orang yang switching dari si limited. Coba dengerin yang kemarin daripada gue repeat gitu kan. Cuma Goto tuh kan gak saking liquid banget kan Goto kan. Goto tuh is the real public company, jadi naik turunnya tergantung benar-benar fundamental. Udah nggak ada orang bisa godain Goto, nggak ada market maker yang bisa pegang Goto. Pokoknya gue kasih tau lo aja, nggak ada, karena it's too big and the free float is too big. Jadi this is a real Indonesian listed company yang nggak ada market maker yang bisa running it gitu. Market maker juga nggak kelihatan kecuali duit lu triliunan gitu. Anyway, jadi Goto tuh back to fundamental. Dan kemarin gue juga ngomong di Mirai, tolong diliatin YouTube lagi. I bilang Goto tuh mainannya insti. Kalau Goto naik, atonya naik. Jadi dan biasanya kalau Goto naik 1%, atonya naiknya lebih banyak dari Goto, 3-4% gitu kan. Pokoknya berapa kali yang Goto. Goto naik 2%, atau 6%, atau 7%. Pokoknya atau lebih sensitif. Jadi buat para retailer, mainnya di Arto aja, nggak usah di Goto. Nanti kalian lemes, ditungguin cuma satu tik, habis BT. Cuannya tipis, kalau Arto lebih sekalian nggak ada holding power juga. Bisa sell dulu, nanti buyback lagi di bawah pas Gotonya ayun ke bawah. Kecuali kalian pemain gede, nggak bisa beli Arto karena likuiditas Artonya itu kan kurang. Baru kalian Goto. Tapi kalau kalian pemainnya cuma 100 juta ke bawah, udahlah, nggak usah main Goto. Nggak biasa juga. Kecuali mau invest jangka panjang kali. Panjang banget. Dan Goto nggak bisa DCA karena tuh cycle. Lo kalau mau DCA ya cuma BCA sama Breeze, udah.
Terus sekarang kalau BRIS tuh beli dan diamkan kayak BCA. BCA tuh the real blue chip bank di Indonesia. BRIS itu versi syariah, udah gitu aja. Versi syariahnya. Nah, di Discordku udah gua ngomongin tuh BRIS dari kemarin kapan tuh 1.200 atau 1.300. Pokoknya kalau BRIS tuh DCA. Iya. Udah lama. Oh ya, terus teman-teman yang beli tiketnya kan tinggal di tender offer doang. Lu mau harapin apa lagi? Tender offer ini kan Empin multi Empin. Itu sudah tinggal tender offer doang. Maju mundur. Yang beli tiketnya Outlook nanti bisa masuk ke Discord-nya Cicuai setelah acara. Nanti akan di-invite sama admin di sana. Tapi ya itu bakal gue limit cuma 600. Jadi yang boleh masuk tuh ikut Outlook kemarin offline. Outlook yang kemarin bulan Juli 2023. Ya kan? Terus Outlook Januari. Outlook yang sebelum-sebelumnya pasti gue delete. Sama orang-orang yang value added ke Discordku. Orang-orang value added tuh maksudnya jago technical, dapat gosip, jago stock pit gitu lah. Aktif gitu kan. Tapi aktifnya bukan aktif sampah, aktif yang ada isinya. Ada isinya, jangan aktif nyampa juga nggak apa-apa sih, namanya Discord saham lucu-lucu kan. Jadi asal lu lucu, kalau nggak lucu ya gue tendang. Cicuai kalau udah beli tiket market Outlook udah bisa join Discord nanti abis event ya, abis acara kan sih, abis selesai kita abis acara nanti di invite. Soalnya kita Discord tuh mau database semua orang, jadi harus beneran karena apapun yang di Discord itu info A1. Kalau di spill bener-bener orang itu tak kick. Jadi ketahuan, makanya butuh banget data-data kayak email. Jadi ketahuan nih siapa yang gue butuh. Apa? Jadi kalau ada apa-apa gue kirim lawyer ke sana. Terus Kak Cik katanya gini, properti pilihan utamanya apa Cik? Properti itu sebenarnya harus satu sektor naik. Ini Ciputra udah buka jalan nih, sudah masuk all time high kan. Terus gue kalau lihat Summarecon udah lumayan ya, kayak 565 merangkak sampai ke 600 sekarang 610 615 kayak slowly but surely one by one lah, dari bosnya dulu, terus siapa namanya Summarecon gitu kan. P1 juga jadi semua properti ya, P1 juga mulai merangkak gitu. Dari semua properti yang ceritanya blue chip, yang harganya masih harga COVID tuh cuma Summarecon yang blue chip ya, karena si Ciputra udah all time high. Kalau properti itu bergerak, memang Ciputra tuh blue chipnya, blue chip of the blue chip of property gitu kan. Tapi kan Summareconnya masa harga COVID, itu mallnya Summarecon minggu depan ya, yang di Bandung kayaknya peresmian deh. Minggu depan apa hari ini ya? Ada mall Bandungnya Summarecon, jadi rumor IPO-nya masih on. Pakai buku Desember. Jadi sebentar lagi. Oh, nah itu jadi katalis lagi tuh kalau buat Summarecon. Summarecon. Iya, dikit lagi deh. Ini mau nge-break deh. Teknikalnya. Gue teknikal nggak bisa, mesti tanya yang jago-jago tuh. Aku tapi menurutku harga COVID lah. Yang lain udah nggak harga COVID, masa dia harga COVID sendiri? Iya. Penjualan bagus, resultnya bagus, ya kan? Maksudnya penjualannya udah balik ke pre-COVID, masa harga lu masih kena COVID? Iya sih, benar nih. Terus ada yang nggak ngerti DCA itu dollar cost average, maksudnya beli simpan. Ya. Pani end of era katanya tadi si Cua udah jawab, Pani bukan end of era, itu banyak jualan banyak retail. Aduh, Pani itu baru not even started. Pani itu baru tanahnya dimasuk-masukin. IR-nya aja belum bekerja nih, IR-nya belum punya kayak analis. Nanti kita invite deh. Ya. Nanti kita invite si Kristi untuk webinar tentang Pani, karena kelihatannya belum bekerja properly, baru right issue baru masukin tanah. Iya. Divis dia punya kategori aja masih salah, belum pindah ke properti. Iya, belum pindah. Makanya kalau pindah itu harusnya ada lumayan sih. Terus ini chartnya si Summarecon bagus banget. Ini ada udah Mas. Cambil aja tanya sama pengen cuan terus. Kalau ada kita tahu, gue jual semua rumah gue deh, aku beliin semua. Alias udah kerjanya jalan-jalan deh, Cicu, jarang, udah nggak di Jakarta deh. Iya. EV barang lithium udah kasih tahu dari dulu. Kan memang LFP udah growth-nya lebih tinggi daripada yang nikel karena LFP lebih murah. Tapi coba ya, baterai itu nomor 1 tuh siapa yang bikin seluruh dunia? Itu CATL. Juaranya baterai, boleh Google deh. Majority baterai di dunia tuh diproduksi oleh CATL.
CATL ini sebelum libur kemarin Desember ada pengumuman baru masukin duit 6,4 triliun ke dalam Antam. Sekarang lu pikir, kalau lu memang LFP itu ciamik pol, kan, mengrajai dunia, kita nggak perlu nikel. Kenapa produser baterai nomor 1 di dunia itu masukin 6,4 triliun ke Antam yang cuma punya nikel? Nah, why? And then itu jelas-jelas si CATL mau beli, mau bikin pabrik baterai di Indonesia. Terus yang dibeli sama CATL itu tambang nikelnya Antam loh. Oh, berarti dia masuknya serius nih kayak gini. 6,4 triliun tuh duit kasih Antam kan, terus dia tukar sama berapa persen stake di tambang nikelnya Antam. Ada tuh risetnya sudah pada keluar, cari sendiri risetnya, ya kan? Iya. Sekarang logika, kalau memang LFP itu bakal 100% terus nggak ada nikel lagi, why the biggest battery in the world beli tambang nikel mahal? Wah, dia mah di atas lah. He must know something that we don't know kan. Kita kan nggak tahu teknologi ke depan tuh apa. Benar. Iya Terus kan? Ci, terus Ci, what do you think about kayak consumer sector, consumer retailer? Oh, retailer tuh gue suka tapi harus yang high end. Kenapa? Tahun depan itu pegawai negeri gaji naik 8%, which is banyak karena di atas inflation. Tapi UMR-nya 5%, 4%, ya, which is rendah gitu kan? Kalah sama inflasi, ya sebenarnya kalah sama inflasi tapi theoretically enggak, secara theoretically enggak. But anyway, gaji cuma 4-5%. Nah, berarti apa? Retailer tuh cost yang paling gede itu selain rental adalah apa tuh tukang jaganya tuh, labor. Berarti cost-nya nggak tinggi. Tapi lu nggak boleh beli retailer yang targetnya low end. Karena yang low end itu ya yang beli ya yang naik 4% itu doang gitu kan. Lu mesti beli retailer yang jualannya sama orang kaya, yang tidak terpengaruh dengan kenaikan gaji 4%, malah mungkin tambah kaya karena pegawai gue cuma naik 4%, tapi cost-nya 4%. Jadi lu mesti fokus high end. Eral, Mapi, Mapa, pokoknya yang mahal. Kan Era jualannya mahal. HP, average apa ESP Era tuh 4 juta. Jadi pasti mahal. Itu ESP-nya aja udah kayak UMR. Iya. Ya kan? Terus ya kayak gitu. Karena itu yang benefit, karena PNS-nya naik, jadi kan mereka have bigger purchasing power, tapi yang menjaga tokonya cuma 4% cost-nya nggak naik sebanyak itu. Menurutku. Cuman di retailer yang high end tuh ada problem. Indonesia tuh sekarang import barang tuh dikasih kuota. Gua baru dikomplain nih banyak orang importnya dibatasi. Jadi barang-barang itu kayak barangnya Mapi, Mapa, Eral itu lama kalau masukin sekarang. Jadi inventory cost tuh pasti naik. Itu tapinya. Cuman ya berharap kenaikan inventory cost itu nggak setinggi saving dan sama kenaikan purchasing power dari yang PNS itu gitu. PNS sih gajinya nggak UMR pasti kan. Iya. Terus kalau Mapi bansos untuk yang low end ngaruh nggak? Bansos untuk yang low end pasti ngaruh. Orang low end itu dikasih bansos tuh pasti ngaruh. Purchasing power naik. Tapi kan tuh temporary. Nggak seumur hidup dikasih bansos. Ini pasti pre-election. Iya. Terus, Ci, itu katanya Mapi mau masuk ke high end, denger gak? Kemarin kan udah ambil ini memang dari dulu bukan high end ya? Middle sih kayak Zara gitu ya. Sekarang dia mau main kayak Hugo Boss. Kalau Sarah tuh buat kita lumayan high end. Mahal. Udah 700-an sih. Terus denger gak katanya dia mau masuk Sarah itu ya? Katanya dia mau masukin Loro Piana. Masa sih? Ya bagus lah kalau masuk. Daripada gue ke Singapura cari. Iya, nah itu. Cuman ya nggak tahu kalau barang nggak ada ya, kalau barangnya limited, barang nggak ada ya nggak tahu juga. Terus sih. Gaji tim sos masuk ke high end mestinya lah ya, mereka kan keyboard warrior, masa low end? Iya. Terus ini ada yang nanya, Vanguard masuk Sampurna. Vanguard itu ETF. Vanguard itu ETF. Gua nggak tahu Sampurna mungkin masih dalam MSCI, mungkin ya. Kalau Sampurna masih dalam MSCI, dapat flow harusnya. Makanya Vanguard itu masuk ke Sampurna. Cuman kan ada yang jualan, yang lokal-lokal mungkin jualan. Iya benar. Terus bukan direct naik, Bris emang bagus. Iya, Bris bagus lah. Kan kemarin
jelek-jeleknya udah tahun lalu. Terus tadi ada yang nanya di mana sih? Aku lihat tuh kayak seru banget. Semen Ini Gresik. tadi gue nanyain Michael Yo suruh join kita, Torit. Iya, biar Dia bisa nggak nggak? mau, katanya mukanya bentol-bentol. Harusnya bisa coba Bentol. invite ya. Aduh Mike, nggak usah peduli, lu pakai filter aja biar nggak bentol. Iya benar. Aku invite ya. Ya invite aja. Rit, awas ini. Lu bantuin gue jual tiket juga. Bata itu merek Europe, way. Kalau nggak salah apa ya? Netherlands ya, Belanda ya? Gitu loh, gue lupa apa Belanda. Swiss gitu pokoknya. Belanda kayaknya. Di sana di luar negeri, Bata. Halo. Halo. Udah pakai Semua. Ini katanya mana bentol? Mana nggak bentol? Abis salmon dia. Bentol sih, aslinya bentol ini parah. Gak kelihatan kok. Nggak Yang bentol marketnya sih. Nah, ada Michael. Aku ikut loh sama webinarnya ini, webinarnya. Mike, ada lu bagus, lu bukain gua laptop, lu bukain gua teknikalnya tuh. Sekalian. Aku bahas coba cari. Ini mau nanya apa nih kalau mau nanya teknikal? Sekalian nih ada teknikalnya nih. Tadi apa tuh pertanyaannya? ADMR. ADMR. Lo kok hilang? Mana sih Michael Yo? Ya, tunggu. Coba di-invite lagi. Baru di-invite. Ini karena bentol-bentol. Bahas sampah PP tadi udah pas awal-awal. Oh iya, ada. Iya. Juga. Sorry. Tuh, kita udah punya teknikal nih. Nah, sekalian nih. Sekalian Papa gimana Papa? Tuh pertanyaan Papa tuh brand. Papa gimana? Brand dulu. Nah, jadi brand. Brand. Jadi kan hari ini tuh justru foreign masih masuk. Nah, kalau memang seandainya nggak masuk MSCI, kenapa foreignnya masuk lumayan ya? AKBK ini sendiri masuk udah hari ini masuk 65 M loh. Sementara sellernya kebanyakan lokal. Sahamnya MG. MG, yes. Aku MG betul, MG, YU, BB nih. Aku nggak enak aja mau ngomong. Jadi, sorry. Itu nggak usah ngomong. Jadi kayak itu kelihatan. Nggak usah ngomong. Iya. Nah, jadi mestinya ini ya besok 5.000 reject lah ya mestinya ya, 5.000 paling 5.000 ke bawah sedikit lah karena besok kan. Kita boleh masuk di berapa? Kalau di view sih 5.000 Ci, 5.100, 5.000 ke bawah. Nah, mestinya Jarum habis itu rebound tuh. Masa sih itu hari ini average foreign sih 6.000 ke atas, hampir 6.000 lah. Nah, closingnya aja 5.400. Nah, posisi 60-an M, mereka rugi berapa tuh kalau dihitungin tuh sekarang tuh. Tadi aku nitip sendal sih di 54. Gue juga tadi 54 HK dikit lah. Siapa tahu sendal. In PP we trust. Tuh pertanyaan tuh PRPT. Kalau PRPT gimana, Mike? Sama ada ADMR tuh ada yang tanya. Ini enak juga ada technical. Iya. Kupas-kupas. BRPT ya besok juga tuh sama. Ini kan pasti kena trigger dari saham Pak PP yang lain tuh kan. Ini paketan lah ya. Kan paketan nih. PPI 990 boleh ya? Harusnya Ci ya. Pas MA 200 nih. Iya, menarik. Iya, di garis MA tuh. 990 boleh pantau-pantau lah. 1.000, sama apa lagi sih tadi Pak PP? Ada pertanyaan ADR, TPIA. Oh. Ya intinya besok dulu deh. Pagi Pak PP semua dipantau gitulah ya. Kan pakai mereka. Ya, TPIA juga hitungannya ya Ci ya. Cerita 37 bio 50 kali ya. Iya, tapi ini agak susah sih. CMB ya. Di dalam. Iya, tipis-tipis. Sama. Bener. Aku prefer brand sama Barito mendingan brand. Iya, mendingan brand. Benar. Mending brand sama Barito. Brand tuh maksudnya? Iya, brand tuh maksudnya kita kira-kira tahu lah ya nanti exit strateginya itu mereka gimana. Kalau TPI-nya nggak tahu tuh tipis-tipis. Terus ADMR tuh ada yang nanya. Nah, ADMR juga hari ini ZP nih baik malahan. Tuh, ZP tuh cerita. Nah, kayak ini channel breakdown. Tapi kalau dibilang bearish sih enggak. Ya paling short term koreksi maksimal sampai 1.200 lah. Ini channelnya breakdown. Nah, di 1.200 sampai nanti pasti 1.200 kan most likely MA 200 juga mulai naik tuh. Di sini nih menarik nih biasanya nih begini. MA 200 itu kan 1140 ya, Mike? 1140 ya, tapi I think kayak
makin lama kan makin naik nih harusnya nih, karena dia udah mulai melandai itu EMA 200-nya. Oke. Iya, harga-harga buy sih di sana. Ini juga ada double top mini lah, Ci, kayak di sini nih double top mini. Nah, kalau kita lihat target turun, upline channel. Ya 1.200 ya, kurang lebih 1.200 uptrend channel breakdown, lalu ada double top mini 1.200 lah, wajar lah, udah kenceng dari berapa, dari 1.100. Iyalah. Harga call juga nggak kemana-mana hitungannya. Tapi dari semua PP ya, kok yang paling pede cuma brand sih. Iya. Karena jelas ya plannya kemana. PPIA segala tuh kan plan B lah itu. Soalnya biasanya foreign yang algo, AKBK yang ikut akum ya, kalau ARB begini most likely ikut sell, ini malah net buy. BRPT mana kan ada exit strategi, nggak ada exit strategi lagi mereka. Ada ikut dong. MSCI. Iya. BRPP cuma ikut doang. Mana dia exit strategi? Pokoknya Pak PP nggak pernah jual ke retail. Nggak pernah. Nggak pernah dan nggak mungkin bisa. Dan nggak mungkin bisa. Anyway. Iya. Terus disclaimer ya, tetap ya besok. Iya. Masa bapak jual ke anak kan nggak mungkin, jadi dia jualnya ke asing. Kalau PPO tuh ada nanya Piva. anak tiri. Ada nanya Piva, Ci. Piva gue dia ngomong waktu outlook. Udah. Itu nggak ada apa-apa. Dia red issue, uangnya dipakai buat beli company di Australia. 100%, iya, 100% duitnya buat itu. Yang sell udah gitu doang. Retail. Yang sell retail, yang beli campur-campur. Oke, terus apalagi mau nanya apa lagi nih teknikalnya? Sumarekon dong kok teknikal. Sumarekon saatnya bagus loh. Cakep banget. Bagus. Sumarekon. Jadi ini kayak Ciputra kan all time high ya kalau nggak salah hari ini ya. Sementara Sumarekon belum kemana-mana nih. Nah, karena kayak potensinya juga dia masih ketahan sama ini nih, sama trendline. Jadi ya biasanya tuh ada tes trendline 2-3 kali baru menuju bullish. Jadi kalau Sumarekon ya potensinya sebenarnya jauh ya. Titik pentingnya 635 tuh besok. Nah ini kan udah lewat MA 200. Karena dia nggak bisa lewat MA 200. Iya. Ini kena MA 200, kena lagi turun lagi. Nah ini udah lewat nih hari ini nih. Nah paling besok naik sedikit ke 640, 635, lalu koreksi bentar, lalu break tuh. Nah kalau break kenceng. Ini kalau kayak ada rounding bottom ya? Iya Ci, kayak ada rounding bottom juga, bener. Kayak beginilah. PGO katanya. Ada yang PGO nak tiris dah. Hah? Naik tidak sebanyak yang sebelah, turun tidak sebanyak yang sebelah, gitu aja. Iya, tapi hebat loh kali ini turunnya nggak sedalam yang biasa loh. Tapi ini MACD jelek nih, udah dead cross. Siapa nih PGO? PGO ya. Aku nggak ngerti teknikal, jadi pasrah. PGO ngikut itulah leadernya dulu. CTRA, OTM-nya 17.8 tuh. Oke, tuh udah all-time high. Target ke 1.004 nih mestinya ini. Ini aku buat nih sebelum tahun baru nih. Terus Medco tuh ditanyain Medco. Nah, iya tuh Medco oilnya tadi koreksi nih, Saudinya potong harga minyak nih ya, balik. Iya. Nah, ini balik kayak MA 200 lah, satu kayaknya sekarang cicil pun oke sih. Sellernya foreign. Tapi kalau di bawah 1.150 masih oke lah. Sampai MA 200. Ini oilnya rebound lumayan kenceng loh. 1% nih. Ya Kak. Tapi kemarin kan koreksinya lumayan dalam. Iya, ya. kemarin Ini technical reboundnya oil. Ini sekarang udah rebound semua. Mungkin ini bisa rebound ya oil. Besok mestinya karena today kan ada yang beli lumayan tuh di closing. Rekamannya ada, nanti bisa nonton di sini. Gajah tunggal nih dari kemarin rame. Tahu deh gimana. Iya. Ikut nggak sih? Aku trading cepet doang, nggak berani lama-lama, aku takut diguyur. Tahu nggak? Takut diguyur. Jasa mana? Iya. Soalnya kemarin itu guyuran gila. Iya, dari sini tuh serem. Sampai ada yang curhat lagi di IG. Ya technical oke lah. Technical sih oke lah. Rounding bottom gede nih ya. Rounding bottom gede ya. Cuman aku nggak begitu suka nih barang ini. Susah mainnya. Tradingnya susah. Nggak tahu. Iya. Story-nya aku nggak tahu. Terus yang cover juga kayaknya nggak ada. Jadi nggak tahu. Cuman pakai technical doang. Trading aja.
Arto sih oke. Ada yang sih harusnya ya kan MY. Arto ya. Arto cakep. Chartnya bagus nggak? Hari ini kuat loh. Kuat. Iya kan? Banget. Iya. Oh iya. Hari ini lihat nih teman-teman MACD dikit lagi. Iya, dikit lagi Golden Cross nih. Jadi Arto good. Nah, ini aku udah buat proyeksinya nih, koreksinya nggak sampai 3.000. Ini tuh kalau di Horli tuh pasti ada nih kayak cup and handle nih. Nah, short term. Oh iya, cup and handle. Ada cup and handle, cuman mini. ini jelek nih. Ya, cup and handle mini. Nah, coba kasih lihat cerita tempatku jelek. Ada garis-garis. Nih, aku nggak punya. Tahu nih gimana aku pindahin tuh bentar ya. Soalnya aku pakai ini. Tuh, ini nih cup and handle. Iya, nih cup and handle-nya. Iya. Kok cup handle tuh naik ya? Naik. Terus ini bagus. Ininya udah mau dikit lagi mau Golden Cross. Kalau ada Golden Cross kayak gini hijau naik. Ya, cakep lah. Ya oke lah. 3.600 oke lah, bisa lah. Iya. Semoga. Dan kalau tag rally sih mak, kalau lihat jangka jauh mak ini jauh nih. Nah. Iya. Kan kalau kau dulu pernah ambil webinar sama si Rio bilang ini tipikal saham yang trend following ya, yang naik terus. Iya benar. Kalau naik terus sudah. Terus ada yang nanya IMJS ya sama IMAS ya. Si ada view nggak on that stock? Enggak sih, jujur. Sebenarnya mobil tuh penjualannya nggak gitu bagus loh. Iya. Mobil ada lemes loh terakhir ini. Terus kan sejak ada masalah itu juga kayak orang kayak padahal kan yang murah kan yang Daihatsu-nya dibanding yang Toyotanya ya. Murah. Jadi kayak itu mobil justru penjualannya nggak bagus. Sebenarnya aku mau ngomong itu yang itu loh, CATL tuh. CATL kan masuk ke Antam kan. Kadang aku pikir ya, kapannya aku ada ketemu sih sama orang yang ahli baterai, orang ya pokoknya masih bobo CATL juga lah. The next baterai itu adalah sodium sama nikel, sodium nikel pokoknya. Jadi yang sodium itu dari air laut, ya kan? Jadi itu murah karena itu air laut kan. Cuman kan berat dan air laut tuh kan kayak goyang-goyang, sodium tuh nggak solid enough untuk storage yang untuk jalan panjang. Jadi kalau sodium dicampur nikel, lo bisa punya baterai yang murah karena air laut dan ada nikelnya sehingga jaraknya tempuh panjang. Coba kalian Google deh baterai listrik yang pakai sodium itu. Itu CATL is a big research on it. Cuma menurutku kalau dia berani beli tambang yang Antam segitu, ya mungkin instead of fokus on NCM dia bakal loncat ke sodium itu. Berarti kalau baterai itu berarti kita mesti masuk di Antam dong ya? Paling enggak Antam sekarang udah dapat the biggest baterai maker in the world. Udah kayak ibaratnya gitu dapat TikTok gitu kan. Terus Antam teknikalnya dikit lagi kayaknya udah boleh start pantau kali ya, tapi emang ya tekanan jual 1.600 lah, tapi nah itu udah 5 hari turun woy. Iya. 15 apa Broxum belum kemana-mana. Terus ya volume seller juga masih lumayan sih, nggak bisa lewat 1.000. Sodium ion namanya baterainya. Ya, mungkin lebih nanti tunggu harga nikel rada rebound kali ya. Terus ya ada nanya Saratoga Ci. Wah enggak ya, tapi Saratoga lagi rajin beli MDKA. Apa nggak mendingan liatin MDKA nih? Kayak semua orang lagi ribet di MDKA. Cuma tadi pagi sih gue kaget sih. Kemarin ya 2.900 ada yang banting gitu. Iya. Kuat. Kenceng. Catnya jelek MDKA. Itu MACD-nya mau dead cross. Cuman ini hari turun. ada unik yang ada RF yang beli gede banget, nggak tahu siapa tuh. Udah 70-an view tuh 2 hari. Hari ini ya? Masih Ci. Hari ini juga masih net buy. Oh iya. Mesti dipantau nih. Kayaknya mungkin dikit lagi kali. Kayaknya boleh nih. Terus mana sih? MTech kayaknya kita nggak main lagi deh MTech. Buka kali. Pewon catnya juga bagus ya Mike? Pewon juga bagus Ci. Jadi Pewon
Rata-rata retailers ya, kayak Aces, Pewon, lalu Mapi, Mapal, itu semuanya oke. Chartnya semua rata-rata udah ada base, lalu udah mengarah-ngarah ke bullish. Asus bagus. Si Era, itu ada yang tanya tuh, Era tadi. Pindah ke trading view dulu, macet. Nah, ini Pewon nih. Era pas. Pani tadi kita udah bahas. View call 2024 gimana, Ci? View apa? Call. 2024. Ya. Call. Saja, maksud call itu ya. Batu bara kan? Batu bara. Setelah sentimennya kan cuman karena China ngasih import duty ke semua orang kecuali Indonesia sama Aussie kan. Inilah demand pasti ada karena listrik nggak mungkin 100% langsung banting ke apa renewable ya kan, pasti ada. Harganya bertahan apa enggak itu nobody knows, to be honest with you. Yang jelas itu selama harga di atas cepet kayak sekarang ya orang kaya aja, everybody so rich. Temen gue yang nggak even make it into top 40 coal producer aja kaya banget, yang produksinya cuma dikit karena harganya is too high now. Maksudnya cost Indonesia tuh rendah banget. Jadi ya selama harganya kayak gini ya kaya-kaya aja tukang coal, cuman harga sahamnya itu kan biasa harus harga coalnya kan meledak gitu kan. Kalau secara profit year on year pasti turun terus karena harga coalnya turun. Tapi secara dividen ya secara cash flow company masih kaya. Tinggal dia mau bayar dividen apa dipakai untuk akuisisi gitu aja kan. Kalau ya kayak ITMG itu kan bisa pasti bayar dividen. Kalau Adaro half-half, separuh bayar dividen, separuh buat bangun si bendungannya dia itu. Dia kan mau bikin power plant yang air itu. Oh. Ya, jadi kayak belum ada strong catalyst ya. Jadi untuk short term belum kelihatan lah. Tapi kan kita nggak tahu, tergantung China banget kalau iya, kalau itu bosnya Cina. Iya. MDKA favorit tadi. MDKA gue tuh favorit gue. Itu bukan favorit gue, weh. Sinema dari mana favorit? Jarang. Dia jarang mention deh sih. Gue cuma bilang waktu IPO dia yang jaga, memang ada yang jaga waktu IPO. Iya. Kayaknya Sinema mesti tunggu itunya keluar deh. Fund-nya ya keluar ya. Iya. Tunggu dia keluar, mungkin itu baru overhang-nya hilang. MDKA sama harga kenapa? Aduh Brismat, pokoknya beli tutup mata kayak lu beli BCA gitulah. BCA, dollar cost average. Kan kenapa gue sudah gue bilangin dari kapan-kapan. Waktu friend masih 120 aja gue udah bilang jangan masuk. Dari outlook kita yang berapa tahun lalu? Udah bosen gue ditanyain friend. Iya. Udah dibilang friend nggak ada cerita, nggak ada story dulu. Apalagi yang pas Galumbangnya masuk penjara, gue udah bilang avoid at any cost. Itu Bris chartnya masih uptrend 2000 kena iya. Ya mungkin udah kena ya. 2000 kemarin kena. Oh iya, tapi belum balik lagi kan? Belum. Mungkin kalau yang mau tangkep tunggu pullback dulu kali ya. Ini kan hijau-hijau nih. Iya, kalau pullback lebih cakep 1900 ke bawah lah. Ya boleh consider kalau ada pullback ambil. Weekly-nya tuh cakep. Kalau weekly Breeze. Nah, kita lihat ini. Sorry, aku hapus dulu. Nah, ini tuh ada ascending triangle gede. Aku nggak tahu nih secara teknikal nyampe nggak. Tapi kalau kita lihat Big Bangs begitu, dia tahun lalu nggak kemana-mana, mestinya bisa nyusul ya. Targetnya itu 2400 tuh. Waduh. 24. Iya, 24. Nah, ini foreign flow tuh Breeze paling gila sih kalau dari awal November ya, kalau kita lihat. Kurang kok, jangan dulu ya. Desember. Ini foreign flow di Breeze. Iya, Breeze ininya juga volume naik terus. Iya. Nah, harga naik disertai sama sama volume naik. APLN ada yang nanya nih, Mike. APLN ya teknikalnya oke sih, kayak mau rounding bottom, mau nyentuh garis MA 100. Oh iya, hampir MA 200. Volume kecil.
Iya. Iya kecil banget. Ya paling ngekor-ngekor doang, ngekor-ngekor properti. Biasanya kalau properti udah jalan, nggak lama tuh ini apa properti second liner atau Iya, ini tuh industrial perintilan-perintilannya land tuh. jalan semua. Industrial land kayak BES, DLN. SSIA, Iya. MDLN, nyusul tuh biasanya tuh. Tapi mainnya kan kita lihat yang foreign masuk, yang fan masuk, Ciputra, Sumarekon, kayak BSDE juga belum kemana-mana tuh. BSDE sih foreign nggak masukin ke list sih, susah. Oh enggak ya? BSDE nggak ada. Oke. Ini ada yang menarik sih, katanya brand itu apakah turun karena untuk ngisi free float-nya yang kurang. Kalau misalnya kayak kamu bilang kan tadi yang Jupiter segala macam, kalau misalnya dianggap related party kan berarti nggak cukup tuh free float-nya. Apa karena itu dia nggak perlu, kalau mau ngisi free float mah tinggal crossing antar nama. Justru Cari kalau nomini banyak, jadi nggak perlu banyak aja ya. nggak gini loh, kita mesti tahu tujuannya apa gitu kan. Lu sekarang kalau mau keluar di MSCI, lu mau keluar at the highest price possible, itu contohnya Aman sama Arto, lalu pakai itu sebagai example. Iya kan, ngapain lu keluar at the low price bocah, lalu nggak ada gunanya. Kalau mau keluar di MSCI itu pasti mau keluar at the highest price possible. Hari ini gua rasa ya karena satu kepanikan certain lokal. Ingat ya waktu IPO itu brand ada beberapa orang kaya yang belinya ngemasukin duitnya tetean di brand atau IPO. Jadi walaupun alokasinya berapa persen tuh 1,5% ya, kali T ya tetap puluhan M. Terus harga sahamnya kan udah naik berapa kali, dari puluhan M jadi ratusan M ya kan. Iya, udah beli ratusan M ya, mungkin kalau mereka keluar tetap berasa kalau nggak ada yang nampung kan. Ya sekarang kalau misalnya lu jadi owner, lu maksudnya long term view gitu, ngapain lu nampung yang ini yang sesama kong lu keluar at this price, biarin aja. Terus jadi brand belinya di berapa tadi udah dikeker tuh sama si MY. Mungkin sekitar 5.000-an tadi ya, Mek. Betul, 5.000 ke bawah lah. 5.000-an boleh cicil alus. Nanti Arto dibilang 2.600 ya, ye. Arto bagus. Ya, oh ya, 3.000. Nah, ada yang nanya BBB. Wah, tidak ada yang tahu kapan cuan buka suspend, tapi mendingan gak usah dibuka lah. Masih ARB. Iya. Aku mau nanya dong, bener nggak sih katanya dalam satu tahun kalau seandainya udah 50 kali suspend itu nggak bisa masuk MSCI, itu bener? Nggak bisa, cuan pasti nggak bisa masuk. Oke. Makanya kalau dibuka pasti ARB, mending gak usah buka. Gak usah buka sampai brand masuk MSCI please. Jadi minimal brandnya dapat duit tapi cuannya bisa dijaga gitu ya. Iya. Kalau enggak nanti pusing kan. Pasti cuan dicuekin sih menurutku. Kalau udah nggak bisa masuk MSCI ngapain? Lu masih tunggu setahun lagi soalnya. Ya mendingan di lock aja dulu dah. Ya ada sana. Lock selama-lamanya sih cuan. Terus Wim, ada yang tanya Wim tahun ini mungkin growth-nya nggak sekencang kayak tahun lalu loh. Wim harusnya tanya kayak itu loh, siapa penggemar Wim? Philbert ya, bener nggak sih Philbert kan? Ya Philbert. Bener kan Philbert kan yang penggemar Wim? Betul. Tapi Wim turun tapi volumenya kecil kok. Kemarin naik volumenya lumayan, waktu turun lumayan, habis itu naik. Ini volumenya kecil sih. Esa suka nggak sih? Gas mulai naik sih, oke sih harusnya. Esa ini sejak amonia terpuruk dari tahun berapa itu kan belum bener-bener naik. Kayak ngebase terus di 500-an lama banget. Gak tau tuh kayak Mike Esa itu chart stick deh ya, kayak aku lihat kok kayak bosen banget, 500, 600, 500, 600. Emang mainnya begitu, iya kan? Esa itu mainnya GJ, gak jelas. Kayak buat pattern bagus pun tetap aja turun gitu loh. Bener. Suka-suka dia. Ada MR Dewa, oh iya deh. Dewa kayaknya susah kan sih, Dewa kan dia nggak bisa masuk lewat utang yang dikonversi jadi saham kan, jadi dia mesti lebih panjang, mesti rat issue dulu, masih lama kali. Iya lama jadinya ke pending ya. Kalau turun murah sih, kalau napasnya panjang boleh. IPO yang menarik apalagi
Ada yang IPO menarik kan, Ci? Wah, gua sudah tinggal liatin IPO. Malas mainnya sekarang pendek-pendek soal IPO nih. Iya. Bumi mau gimana? Mike, buminya mau gimana, Mike? Bumi. Bumi kayaknya nggak kemana-mana ya. Belum. Iya. Gitu doang. Kayaknya Tapi yang menarik bank deh. Bank lah, itu bank ini ya. Bank itu pokoknya asing punya flow lah. Kita lihat itu aja. Hari ini asing aja masih net buy. Kalau yang dengerin kemarin YouTube-nya Mire, kan ada bilang asing ini baru mulai masuk Indo. Iya. Cuman ya asing masuknya ke 4 saham itu. Lu jangan expect asing masuk ke sahamnya Pak Pepe gitu kan. Belum. Masuknya bank ini 4 biji tambah 1 Telkom biasanya. Iya. Kan Astra mereka nggak suka tuh si asing ini sekarang. Jadi 4 tambah Telkom atau Goto dah. Pokoknya itu mereka masuknya. Apa itu, Mike? Catnya apa? BNI. Tadi aku salah, aku pikir BAN, Kaci. Ternyata bank. Oh, BNI bagus. Cakep nih. Iya, 6.000 lah ini. Lagi nungguin pullback aku. Soalnya kemarin udah jualan hilang barang. Siapa ini MPMX Pegas wey. Pegas ada apa ya Pegas? Nggak ada apa-apa Pegas. Pegas susah. Pegas itu kayaknya 1 tahun ke belakang tuh saham-saham BUMN nggak kemana-mana sih. Nih ya kalian gitu loh. Pada bilang kan sahamnya Kaisang tuh apa katanya PMPP nggak kemana-mana juga. Lupa ya Kaisang tuh punya saham BANK atau nggak? Nggak tahu masih ada atau dia cuman brand ambassador gitu sih. Enggak dia punya. Oh dia punya. Kan dia pernah itu dulu waktu dia influencer dia tunjukin kan dia cuan berapa kali itu di sana. Nanti kita tanyain Ci. BANK kemarin catnya sempet ini loh kayak mau gerak loh Ci BANK. Udah gerak? Analis aku udah rekomen BANK. Udah gerak? Ya lucu tuh. Udah gerak iya. Baru mulai malahan. Iya BANK di jalan. Ya ini baru mulai. Bang digital. Nah, bank kecil, bank digital segala macam bisa nggak sih possible tahun ini? BPYP itu udah banyak masalah loh. Iya, top trading aja lah. Kalau mau disclaimer ya, nanti gue dipikir gue iklan apa pemilu lagi. Cuman berdasarkan feedback dari klien-klien asing yang mantan klien gue, what they want dari Indonesia itu adalah continuity of Pak Jokowi policy. Jadi yang diminta asing itu cuman melanjutkan apa yang Pak Jokowi telah lakukan. Jadi kalau lu mau asing masuk ke saham Indonesia, asing mau FDI-nya masuk, lu mau apa? Harus. Ya pokoknya coblos orang yang melanjutkan apa yang Pak Jokowi telah lakukan. Sudah pikir sendiri. Iya. Pilihan gemoy berarti itu guys. Belum tentu gemoy kan si Ganjar juga ikutin. Iya Ganjar udah katanya sih udah oke lah. Ya anyway, pokoknya asing cuma minta itu. Kalau sampai bukan Pak Jokowi, ya kan misalnya nih ya kalian anggap yang nomor melanjutkan. Ini kenapa sih? Ganjar kan sesama PDIP itu nggak mungkin ancur-ancur juga. Maksudnya PDIP kalau dia menang pun dia pasti lanjutin whatever policy-nya PDIP sekarang, which is Pak Jokowi juga gitu kan sebagai the ruling party. Nah pasti nggak ngelanjutin. Lah kalau nggak ngelanjutin kita pasti buang setengah tahun, 1 tahun itu mengganti visi dan misi gitu kan. Jadi nggak ada guna, itu wasting time. Iya benar. Aku orang Semarang ya Jowo. Ini nge-lag aku punya ini ya nge-lag. Kayaknya punya cerita doang deh. BCA masih lanjut nggak sih? Menurutku lanjut nggak, gini loh, bank-bank itu udah nggak bisa digerakin sama lokal. Karena lokal itu dari dulu kan udah mementok tuh, fund-fund alokasi ke bank tuh 10%, 8%, pokoknya mereka sudah heavy in bank. Jadi kalau mau naik itu mesti asing masuk. Kan waktu kemarin gue bilang, asing tuh lagi mulai masuk sejak Fed-nya pivot. Jadi mereka tuh baru mulai masuk tuh Desember ya, Fed pivot tuh ya, kalau nggak salah ya. Desember. Bener kan? Desember kan, pertengahan ya kalau nggak salah. Pertengahan. Itu baru mulai. Plus ada liburan gitu kan. Terus jadi what we see now on the foreign flow is just a starting point. Karena apa? Satu, Fed-nya baru ngomong mau pivot tapi belum pivot. Berarti kan orang nggak mungkin
bermental baja all in di depan tuh nggak mungkin. Mungkin ada beberapa orang curi start which is yang masuk dari Desember sampai sekarang. Tapi ada orang lebih konservatif mungkin masuknya kalau Fed udah potong mungkin 25 bips atau apa gitu kan, baru mulai masuk ke emerging market. So, dia masuk asing ke emerging market tuh nggak langsung jedet gitu kan. Satu hari kayak guyuran air bah tuh kayak gradual gitu. Asal Fednya nggak balik badan kayak jadi hawkish, ya tetap gradual selalu masuk. Pertama yang ganggu dulu biasa hedge fund. Habis hedge fund, baru yang long fund, karena long fund kok mikir lama, begitu masuk tuh lama gitu kan. Jadi kalau untuk masuk buat Indonesia ya Indonesia tuh kan saya udah bilang nyipratnya pasti 4 bank tambah Goto atau Telkom atau Astra biasanya kan, tapi Astra kan lagi dibenci. Jadi 4 bank Goto, Telkom udah. Hari ini Telkom juga naik. Tadi Telkom catnya udah bagus. Udah ada flow-nya hari ini. DM itu develop market, itu US, Europe. Kalau IM tuh emerging market, itu ya kita pokoknya ASEAN, terus tambah Korea, tambah Taiwan, itu masih emerging market. China juga masih emerging market, Brasil semua emerging market. Ini foreign Telkom nih gila nih dari November nih. Kan? Iya. Gede banget. Makanya kalau kita mikir kayak sekarang, even foreign masuk ke kita itu most likely cuman karena Fed pivot, dan ini masih belum pemilu kita yang clear, masih belum dapat foreign flow dari pemilu kita, lalu masih belum dapat foreign flow dari kita, let's say China recovery. Jadi sebenarnya I saw that sebenarnya peluang kita 2024 2025 tuh lumayan bagus ya. Benar, masih ada foreign yang masih belum bullish on pemilu gitu kan, maksudnya daripada masuk sekarang masih balik dan salah. Tunggu pemilu kan, tinggal masih nunggu hasil result pemilu. Jadi kalau yang potensi foreign, kalau yang foreign itu masuk, foreign itu masuk, tapi komposit yang lain itu kan bukan, gua nggak tahu kan, yang lokal jualan. Iya. Nah, ini panik sih, nih. Lebih ke panik sih. Lokalnya panik. Sebenarnya memang gini sih, hampir semua Nah, jadi hampir setiap foreign flow hampir setiap IHSG all time high itu selalu karena foreign, dan musuhnya itu selalu lokal. Jadi lokal itu memang most likely redemption lah ya. Kalau 7.300 mungkin klien-klien banyak yang narik duit, atau mungkin fund-fund kebanyakan porsi melewat 10% tuh. Jadi ada yang redemption per today ya. Nah, ini waktu itu kejadian tuh. Ini foreign 7.300. Itu foreign juga tuh kalau kita lihat datanya nih. Ini foreign semua, kenceng, lalu koreksi dalam. Nah, itu di April 2022. Kemudian September 2022, 7.300 juga. Foreign juga nih inflow, lalu koreksi. Nah, ini kejadian juga nih. Foreign inflow, lalu koreksi. Cuma per hari ini kemarin lokal 2 hari ini jualan terus dari Senin tuh redemption. Yes, jadi either kalau seandainya lokal jualan begini dan dan big banks yang nggak turun-turun, most likely ya mereka reakum lagi kan, atau beli tunggu sampai hari bottom gitu. Composite sendiri aku lihat 760, 7150 besok tuh udah maksimal, habis itu rebound sebentar lah. Udah terlalu oversold gitu. Di berapa? 7160. Jadi besok kan 50 poin dari sekarang. 7160 sampai 7150. Iya. Oh iya. Dikit lagi itu dong. Besok ini tuh udah brandnya bukanya turun, ini mah nyampe. Nyampe. Nah, most kejadian tuh yang di pandanganku tuh lalu rebound. Gitu. Kenapa masih angkat aku? Selain Gresik itu ada di MSCI, jadi gimana pun kalau foreign masuk segede bank-bank. Foreign masuk lokal juara nyebelin kan? Ada apa sih? Iya, ada sih yang suka sama ini. Juga sama ada di MSCI. Kalau propertinya belum gerak, gimana semen jalan? Lagian oversupply masih kan, Ci? Semen sebenarnya volumenya udah oke, karena kebantu IKN kan. Itu sebenarnya not bad. Semen naik apa enggak tuh sekarang udah lokal basically udah well position di semen.
Jadi tergantung foreign flow doang. Volunteer di listing Meta ya sudah lah ya, terima tender offer, udah goodbye, bye, gitu kan. Iya, jadi ya udah deh, tinggal itu doang. Pokoknya kalau mau tahu lagi yang lebih detailnya, nanti Cicuai tanggal berapa sih kita mau jualan market outlook-nya? 29 lah. Iya. Nanti kan semua lebih jelas tuh, Fed-nya udah meeting lagi sekali. Ya. Oh iya, berarti nanti ada makro, biasa Cicuai itu punya market outlook lengkap makro keluar. 27 Januari. Jangan masuk MSCI brand pasti masuk, tinggal Februari atau Mei gitu aja. Makanya jangan lupa beli tiketnya sebelum kehabisan, karena memang ini kita batasin, nggak lebih. Spotku juga mau batasin. Iya, jadi yang beli tiket market outlook nanti bisa masuk ke Discord Cicuai. Nanti dia bisa kasih insight di sana, saham-saham apa yang naik yang dia nggak share tempat lain, karena itu memang secure. Discord nggak gua doang, itu rame-rame. Maksudnya iya, kalau mau beli itu, iya, banyak juga kayak report juga. Terus ada yang tanya Trinity Lampung. Trinity Lampung, ngerti. Kita nggak pernah yang namanya Trinity itu. Sama sekali nggak masuk kita. Iya, nggak ngerti. Kalau yang nggak ngerti, skip aja, kita main yang kita paham Mike, aja. ISLC gimana Mike? ISLC itu terakhir naik sampai 120. Hari ini hijau loh. Iya, ini ada ini jelas nih, ada yang jaga sih, jelas sih. Gila ya. Jadi ini target 120 sih dekat. Sih? Iya Ci, bener, atau cup and handle lah ya. Jadi kalau SLC ini sama asanya tuh bagus sebenarnya. 2. Asa sih cakep sih. Jadi kalau kita lihat market outlook ya, terus kita nggak kasih bahannya Ci ya, kita jadi kalau mau nyatet sendiri, jadi nggak bisa minta recording juga, nggak ada recordingnya. Tapi dengan investasi segitu ya lumayan lah bisa tahu nggak ada yang rugi, sektor apa yang bakal menarik. So far udah banyak kok yang ngikut, dan banyak kan orang yang udah pernah ngikutin lagi. Mayora suka nggak Ci? Aku suka Mayora secara and I think itu dibanding consumer lain paling mendingan karena dia kan 50% ekspor. Nggak Indonesia ekspornya bagus, Filipina dia hot banget. Terus kalian kalau notice film-film nonton My Demon nggak? My Demon film Korea. Ya. Lu lihat dia tuh produk Mayora semua tuh kopi di sana itu. Ya, di endorse tuh, benar. Nonton juga sih, anjir. Saat ini ada Kopiko. Keren banget ya Cicuai. Iya. ADMR aku paling suka dari semua dari semua metal supply itu nikel. Jadi nikel tuh harganya mestinya berat lah. Break 16.000 sampai 17.000 I think range bound. Turun di bawah 16.000 ke 15.000 mungkin juga enggak. Karena sekarang tuh harganya udah kalau di bawah ini rugi gitu kan orang-orangnya. Jadi tapi nggak kemana-mana karena oversupply. Dari semua metal aku paling suka tuh iron ore sama ya copper. Iron ore itu karena India tuh gila importnya dan penggunaannya. Boleh lihat data, ada kalian kalau mau Google, kalian coba Google import besi sama import cooking coal India, naiknya berapa kenceng. Itu jadi demand cooking coal itu bukan Cina ya, tapi India yang drive sekarang. Karena India tuh yang lagi pembangunan gila-gila. India is China 20 years ago. GDP itu sekitar 2.600. Oh, di bawah 3.000. Jadi ini baru China 20 years ago. Relatively lebih miskin dari kita gitu kan. Kita udah mau goceng. Nah, tapi duit lagi masuk gila-gilaan di India. Secara saham, secara FDI. Jadi, demand, terus India kan penduduknya gede. Sekali bangun itu juga kayak Cina zaman dulu, 4 tower, 5 tower, 10 tower. Itu demand iron ore itu gila-gilaan. Boleh kalian Google sendiri kalau nggak percaya.
how much import of cooking coal ke India. Cooking coal ya, jangan thermal coal, jangan kebalik. Cooking coal tuh beda sama thermal coal. Naiknya berapa persen in the past few years ini. Even waktu COVID aja masih naik itu cooking coal. Padahal cooking coal nggak pakai buat listrik tuh. Itu pure untuk bikin besi. Nah kalau itu sama smelternya sih kapan jadi sih? Gaspol gitu, cooking coal kan harganya sebenarnya nggak turun. Maksudnya 320, 360, 320, 360 kan biasa lah range bondnya komoditi. Of course nggak 500 lagi, 500 kan zaman Ukraine sama Rusia. Ini sekarang udah stabilize. Costnya cooking coal tuh cuma kayak $70 atau $80. Jadi kalau lu dapet harga 350 tuh juga cuannya tuh gila-gilaan. ADMR tuh nggak rugi by the way. Cuan banyak malahan ADMR. Iya, ya, jadi dari semua metal ya, maksudnya secara metal aku cuma suka copper, iron, tapi Indonesia nggak punya iron. Ya proxy-nya iron ya cooking coal udah ADMR. Proxy. Tuh, ADMR bagus sih. Apalagi ini lagi dikoreksi juga kan. Cuman ADMR itu secara saham disuka itu apa? Suka tidak sesuai dengan Iya. Oh, karena dia kadang masih ngikut sama induknya nggak sih? Aku kripto nggak sanggup 24 jam suruh melek terus. Ada ROI. Bisa nanti ada kantong mata. Jadi kripto ini teman aja. Udah usia mendekati gocap itu tidak boleh 24 jam bergadang gitu kan. Timothy itu baru umur 23 tahun. Dia masih ada stamina. Gue nggak sanggup. Kalau gue 24 jam bergadang nih kantong mata nih semua nanti operasi lebih mahal. Gue nggak bisa bayar. Tapi ini tip temen gue yang main kripto. Jadi biar dia mainin, dia mau 24 jam terserah. Ini ada yang nanya sih dari tadi, NCKL. Oh ya, NCKL tuh gimana? NCKL aku suka. Tidak. Susah lah inilah kayaknya, tapi chartnya udah jelek sih. Udah jelek. Maksimal jelek, 9, tapi turun 9. Volumenya kecil. 9, perawatan mahal. Iya. Volumenya kecil turunnya. Tunggu pengumuman LQ45 aja, tanggal 25 kan? Kan katanya potensi. Ini gue dikasih tau ADMR masuk FTSE. Ada potensi masuk FTSE. Tanggal berapa? Tunggu ya, kan gue begitu banyak tanggal juga nggak. Maret. Pengumumannya tanggal. Let me see. Tadi aku sudah nge-post di Discordku sih, pengumuman pertengahan Februari, rebalancing pertengahan Maret, potensi masuk adalah ADMR, and ada low probability, low, ingat kata low PQ. Apa sih tadi keputus ADMR, ada RO? Enggak, ADMR itu yang masuk, tapi ada low probability. Mungkin videonya level gitu kali. Ini ada MR tuh dari Desember kayak udah ada front run-nya nih, kayak foreign tuh ZP itu ya, ZP YU udah 150-an bio loh. Oh ya? Agak nggak lazim sih, ini udah 150 bio sih. ZP sama YU. 150 musuh ya bisa katanya front run dari bisa lihat tas Hermes. Ini pasar. Enggak, belakang. Ini kan tas lemari tas gue emang. Bikin semua tuh. Ini mendingan nggak sih nge-lag kan? Nah, udah bagusan. Nah, sekarang bagus. Udah. Berarti ini signalnya tadi jelek banget. Oke, berarti yang tadi potensi masuk FTSE ADMR di pertengahan Februari. Pertengahan Februari announcement, pertengahan Maret masuknya. Oke. Sama ada lagi LQ45 sekitar 25 Januari ya. 25 Januari. Upload di YouTube nggak ngerti caranya. Oke.
Ya udah, mungkin ini dulu deh, kan ntar kita live lagi deh ya, kalau ada yang seru-seru ya, Ci ya. Karena kayak nanti Iya. kita Iya, siap. Yo, tuh Mike, muka lo nggak kelihatan kan Mike, Jangan pentol-pentolnya. sih, lagi. Iya, kelihatannya layar sih. Kayak asem. Iya. Jangan lupa ya tiketnya di HK sebelum kehabisan karena ini tempatnya terbatas tanggal 30 tanggal 27 Januari jam 1 sampai jam 3. Oh, bukan 27. Bukan 29 ya? Tahu nih kok nih si 27 Januari sih gua ambil flyer dari Sabtu pokoknya Sabtu. Iya benar 27 Januari Sabtu. Jam 2 sampai jam 3 sebelum kehabisan. Nanti free-nya bisa masuk Discord. Jam 2 apa jam 1 jam ya? 1. Jam 1 sampai jam 3, sorry. Aduh, error. Ya udah. Oke, ya udah apa gitu dulu ya. Thank you ya, thank you Ci, thank you. Dadah semua. Thank you invite-nya. Thank you, bye. So